Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yang ini mungkin bisa jadi pengetahuan kita semua. Jadi ini pengetahuan tentang sejarah. Kita tentu ingat kata-kata Bung Karno yang beliau mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena memang ketika kita lupa akan sejarah kita, maka kita akan melupakan jasa para pahlawan kita. Ketika kita melupakan jasa pahlawan kita, maka langkah kita ke depan bisa keluar dari koridor yang harus atau yang sudah semestinya kita jalankan sesuai dengan tujuan para pahlawan kita memerdekakan Republik Indonesia. Sehingga sangat penting sejarah kita pelajari agar kita tidak kehilangan identitas sebagai bangsa tentu. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu fakta sejarah. Ini adalah fakta sejarah, bukan cerita dongeng, bukan karangan atau bukan fiksi, namun ini cerita sejarah yang tercatat rapi dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Sultan dari Kerajaan Siak itu menyumbangkan harta yang amat sangat begitu besar untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Itu jumlahnya kalau dirupiahkan sekarang itu 1.000 triliun lebih. Bayangkan, satu kerajaan Siak itu menyumbangkan untuk Indonesia itu 1.000 triliun lebih. Kita tidak bisa bayar duitnya seberapa gitu loh, seberapa kayanya kerajaan itu. Nah, yang menarik, Raja Siak itu adalah dari Ba'alawi. Yang selama ini Ba'alawi digembar-gemborkan adalah pengkhianat bangsa, yang digembar-gemborkan adalah antek penjajah. Namun pada faktanya justru merekalah penyokong, pendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lihat video berikut ini. Dan tahukah Anda ada seorang sultan yang menyumbangkan harta sebesar 13 juta gulden atau setara lebih dari 1.000 triliun untuk pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk? Nama yang dipertuan besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau juga dikenal dengan Sultan Syarif Kasim II kondang setelah menyumbang harta kekayaannya sebanyak 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan 120,1 juta dolar atau jika dirupiahkan nilainya mencapai lebih dari 1.074 triliun. Beliau adalah seorang Alawiyin dengan marga Banasan. Catatan nasabnya tersimpan rapih di Kerajaan Siak, dan keturunan kerajaan pun hingga kini tidak hanya tercatat, namun juga memiliki buku nasab sebagai keluarga besar Robito Alawiyin. Perlawanan sang Sultan Siak ini terhadap pemerintah Belanda terjadi pada Desember 1931 yang dipimpin oleh Koyan. Oleh karena itu, pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Sikoyan. Pemberontakan terjadi di daerah Merbau Sungai Preban, Selat Akar, yang berhasil membunuh 4 orang prajurit Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat sebagian pembesar kerajaan Siak yang ragu-ragu dan berharap Sultan Syarif Kasim II memproklamasikan kerajaan Siak menjadi negara merdeka. Dalam situasi ketidakpastian ini, Sultan Syarif Kasim II mengambil sikap tegas dan mengumumkan sebuah maklumat. Di saat yang maha penting ini, bukanlah masanya kita memikirkan. Bagaimana teman-teman, sudah disaksikan videonya? Ya, ini adalah fakta sejarah, sehingga siapapun tidak bisa
memungkirinya karena ini tercatat rapi dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebenarnya bukan cuma dari kerajaan Siak, dari Ba'alawi itu sangat amat banyak yang andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Habib-Habib dulu itu sangat banyak, namun banyak yang tidak tahu mereka Habib. Kayak contohnya ini eh, Sultan Syarif Kasim II. Dulu memang di beberapa tempat di luar Jawa itu panggilannya bukan bukan Habib tapi Syarif, ada yang panggilan Sayyid. Nah, ini hanya sekedar panggilan. Jadi Habib, Syarif, Sayyid sama saja. Mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang itu kan bukan Habib, itu Syarif, itu namanya ngopinya kurang jauh. Karena itu ada sebuah panggilan di mana di beberapa tempat ya berbeda. Panggilannya berbeda seperti Gus saja. Gus. Gus itu kan yang kita kenal adalah anak dari kiai. Itu kalau di Jawa Timur panggilnya Gus. Tapi kita nyebrang sedikit dan itu masih Jawa Timur sebenarnya, tapi katakan dia ingin misah sih, tapi cuman masih Jawa Timur sekarang. Di Kepulauan Madura itu panggilnya bukan Gus, tapi Lora gitu. Jadi itu hanya sekedar panggilan, yang intinya sama, mau Gus, mau Lora, sama, mereka anak kiai, mereka anak ulama. Jadi Habib pun demikian, mau Habib, mau Syarif, mau Sayyid, itu demikian, mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang mempertentangkan antara Sayyid, Syarif, dan Habib dan membeda-bedakan, itu adalah kebodohan yang amat sangat luar biasa. Karena pada intinya mereka tidak berbeda, hanya berbeda penyebutan karena berbeda tempat dan wilayah ya. Nah begitu teman-teman. Jadi saya mau tekankan lagi, kalau ada orang-orang atau oknum-oknum yang menyebut bahwa Habaib atau Ba'alawi itu adalah antek penjajah, maka saya tegaskan di sini dengan video ini dan video-video yang sebelumnya juga saya tampilkan, itu adalah tuduhan yang sangat amat keji, yang tidak berdasar. Karena pada faktanya Ba'alawi atau Habib atau Syarif atau Sayyid itu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti contoh, seperti Ustadz Adi Hidayat katakan bahwa tanggal, jam, tempat proklamasi dibacakan adalah usulan dari Habib Ali Kuitang. Itu satu. Yang lain, sama kita ketahui lagu 17 Agustus tahun 45 yang sering kita nyanyikan seperti ini sedikit ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka. Nah, itu juga adalah ciptaan dari Habib Hussein Al-Mutahhar. Ya. Lagu Syukur juga ciptaan Habib Hussein Al-Mutahhar yang sering kita nyanyikan itu kalau upacara-upacara. Lalu lambang Pancasila, jadi konstruksi lambang Pancasila pertama itu dibuat oleh Sultan Hamid Al-Qadri, itu juga Habib, itu Ba'alawi. Jadi banyak sekali sumbangsi Ba'alawi untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga bila mana ada orang yang mengatakan sekali lagi bahwa Ba'alawi itu antek penjajah, pengkhianat dan lain sebagainya, itu adalah fitnahan receh yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sangat amat keji. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.